Hari ini 7 Desember 2025 DKM Al-Araf kembali menyelenggarakan kegiatan peningkatan kualitas jamaah. Kali ini bidang pendidikan mengadakan kelas menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode yang mudah, cepat, dan sudah diuji selama belasan tahun pada berbagai kelompok masyarakat mulai dari kelompok anak-anak sampai lansia. Kelas dimulai pukul 8 sampai 3 sore. Ini adalah pembelajaran awal dan akan diikuti dengan sesi-sesi pelatihan berikutnya baik secara online maupun offline. Bertindak sebagai instruktur dalam pelatihan ini adalah Dr. Solihin Bunyamin Ahmad. Beliau yang juga merupakan imam tetap Masjid Al-Araf memakai metode menerjemahkan Al-Quran yang sistematis, mudah dipahami dan langsung bisa dipraktekkan. Metode hasil penemuannya tersebut beliau beri nama Granada. Granada yang berada di Andalusia adalah kota terakhir kekuasaan Islam di Eropa. Nama Granada sering dipakai sebagai narasi untuk memotivasi kebangkitan kembali umat Islam di bidang ilmu dan teknologi modern. Pelatihan ini diikuti oleh sekitar 50-an jamaah pria dan wanita dari berbagai usia dan beragam kemampuan membaca Al-Quran. Tapi yang pasti semua sangat ingin bisa memahami arti atau terjemahan dari ayat-ayat suci Al-Quran, baik yang dibaca maupun yang didengar. Pada pelatihan ini kami diberikan 3 buah buku. Yang pertama adalah panduan 8 jam bisa menerjemah Al-Quran. Kedua, buku lembar praktek. Dan ketiga adalah kamus induk Al-Quran. Dalam kegiatan praktek, khususnya ketika mencari akar kata di dalam kamus, Ustadz Solihin dibantu oleh putra-putrinya, yaitu Fakih dan Aisyah. Sebagai langkah pertama, kami diajari tentang komponen-komponen bahasa Arab yang terdiri dari kata benda, kata kerja, dan huruf bermakna. Kata benda dalam bahasa Arab mudah dikenali dari ciri-cirinya, antara lain diawali dengan al. Al di sini mirip dengan de pada bahasa Inggris dan le pada bahasa Prancis. Adapun kata kerja jauh lebih sederhana dari bahasa Inggris, yaitu hanya mempunyai bentuk past tense, present tense, future tense, dan bentuk perintah. Sedangkan huruf bermakna adalah setiap kata yang mempunyai makna namun bukan kata kerja maupun kata benda. Huruf bermakna jumlahnya tidak banyak dan sering diulang-ulang dalam Al-Quran sehingga mudah dihafal. Langkah kedua adalah mengenal kata-kata tak berubah, yaitu kata-kata yang tidak mempunyai akar kata. Yang termasuk di sini adalah huruf bermakna tadi, kata ganti, kata penghubung, dan kata tunjuk. Semua jenis kata tak berubah tersebut sudah tersedia lengkap dalam bentuk tabel di buku panduan. Kata Ustadz Solihin tidak perlu dihafal. Nanti bila semakin sering digunakan dalam latihan, maka akan hafal dengan sendirinya. Langkah ketiga adalah mencari akar kata dengan menggunakan rumus-rumus Granada. Setiap kata diekstraksi dengan cara mengeliminasi huruf-huruf awalan, akhiran, dan sisipan sampai tinggal tersisa 3 huruf saja. Bila hanya 2 huruf, tambahkan alif di belakang. Huruf-huruf yang merupakan awalan, akhiran, dan sisipan ada di dalam tabel di buku panduan. Tidak perlu dihafal karena nanti akan hafal sendiri bila sering dipakai berlatih. Untuk mengetahui arti dari akar kata yang sudah diekstraksi tersebut, kita gunakan kamus induk Al-Quran. Mula-mula kita tentukan indeks sesuai huruf pertama. Lalu huruf kedua dan ketiga dicari dengan melihat akar kata yang tercetak di sudut kiri atas halaman kamus. Dan akhirnya akar kata turunannya bisa ditelusuri ke bagian bawah halaman tersebut. Saya sendiri dengan kemampuan membaca Al-Quran yang sangat lambat dan masih terbata-bata, pada mulanya tidak terlalu yakin akan bisa mengikuti pelatihan ini.
Tetapi ternyata berkat metode pengajaran dan teknik pelatihan yang sederhana, sekarang sedikit-sedikit sudah mulai bisa menerjemahkan Al-Quran. Alhamdulillah. Tetapi untuk menjadi terampil dan mahir dalam menerjemahkan Al-Quran, diperlukan latihan secara serius dan istiqomah dengan menggunakan alat-alat yang telah diberikan berupa tabel-tabel dan kamus induk Al-Quran. Dan hal ini adalah langkah keempat dalam metode Granada. Itu akan otomatis kita kuasai kalau kita banyak. Untuk membantu kita dalam berlatih, bisa digunakan buku lembar praktek dan kamus ringkas Al-Quran. Pada lembar praktek ini kita diminta untuk menerjemahkan juz pertama Al-Quran. Menurut Ustadz Solihin, bila kita telah selesai menerjemahkan seluruh ayat pada bagian ini, yang sebenarnya hanya terdiri dari beberapa lembar saja, maka kita akan bisa dengan mudah menerjemahkan sekitar 70% dari seluruh Al-Quran. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan kamus ringkas Al-Quran supaya kita bisa berlatih di mana saja tanpa harus repot-repot membawa kamus induk yang tebal itu. Sungguh sangat memudahkan. Segala kemudahan dalam menerjemahkan Al-Quran tersebut mengkonfirmasi kebenaran firman Allah pada surah Al-Qamar ayat 17. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kopi AMQ, kopi dakwah. Minum kopi ini jadi bisa langsung hafal Al-Quran. Terjemahan Al-Quran baru hafal. Nah. Dan ini kelihatannya membuat kita mudah untuk menerjemahkan Al-Quran. Selamat makan, Bu. Selamat makan, Bu.